warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nurhalisa dengan nomor NIM 20124170. Hari ini kita akan membahas sebuah nilai yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu bagaimana sih menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Nah, toleransi ini bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga tentang menjaga kehidupan manusia dengan saling menghormati, membantu, dan tidak merugikan orang lain. Nah, sebelum memulai materi pada hari ini, marilah kita membaca ayat tadarus. Kita akan membaca Quran Surat Yunus ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita sudah membaca satu ayat. Marilah kita memulai materi pada hari ini. Nah, kita mulai materi yang pertama, yaitu pengertian toleransi. Kalian tahu nggak sih toleransi itu apa? Nah, jadi toleransi ini adalah menghargai orang lain yang berbeda, baik pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya, dengan pendirian sendiri. Orang yang toleran adalah orang yang memiliki kesabaran, kelapangan dada, dan daya tahan. Nah, toleransi ini juga dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti toleransi beragama, toleransi berbudaya, dan toleransi dalam pergaulan. Nah, toleransi dalam beragama ini yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Nah, toleransi dalam agama Islam itu sudah tertuang dalam Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41. Mari kita baca bersama-sama ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa anna bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul adzim. Nah, sebelumnya kita sudah membaca ayat 40 sampai 41 dalam Quran Surat Yunus. Artinya, dalam ayat 41 memiliki arti, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Arti ayat 41 yaitu, dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, apa sih kaitannya ayat tersebut dengan toleransi? Jadi, pesan dari Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 yang pertama, kaitannya adalah ayat-ayat yang berbicara tentang akidah. Maksudnya gimana ya? Nah, jadi ayat-ayat yang berbicara tentang akidah atau keimanan. Jadi, hendaknya dijadikan panduan bagi kita sebagai individu, bukan untuk mengukur dan menilai keimanan orang lain. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, keimanan adalah perbuatan hati yang kalian tidak dapat mengetahuinya dengan panca indera. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Nah, yang kedua, sebagai individu yang beriman nih, tetap punya tanggung jawab mengajak kepada kebaikan dengan bijak, tanpa disertai dengan paksaan, adapun hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, menghargai orang lain dalam semua perbedaan.
Jika ingin dihargai orang lain, maka kita juga harus menghargai orang lain. Jadi, toleransi kepada orang lain dalam berinteraksi sosial juga menjadi fondasi untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan di masyarakat. Itu. Nah, adapun contoh toleransi ada dua nih. Yang pertama, toleransi internal umat Muslim. Contohkan ketika Nabi Muhammad marah mendengar aduan Hams tentang Mu'adz yang enggan ikut jamaah dan kadang tidak sholat dari awal. Nabi ingin mencegah kejadian serupa dan menjelaskan bahwa memanjangkan sholat sebagai imam bisa menjauhkan orang dari agama. Beliau menekankan agar imam meringankan sholat karena makmum memiliki kondisi yang berbeda-beda. Marahnya Nabi bukan karena memanjangkan sholat itu haram ya, tetapi demi kasih sayang dan kemudahan bagi umatnya. Nah, tapi kalau misal dalam sholat munfarid, seorang boleh kok memanjangkan sholatnya sesuai keinginannya. Nah, contoh yang kedua adalah toleransi antar umat beragama. Nah, contoh yang ini itu sudah ditemukan dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8, yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Nah, jadi dalam ayat tersebut, Allah itu menegaskan tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang berbeda agama dengan kita, yang tidak memerangi dan tidak mengusir dari tempat tinggal. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghilangkan keraguan umat Muslim dalam kaitan hubungan mereka dengan orang kafir yang tidak memerangi dalam hal agama dan mengusir umat Muslim dari tempat tinggal mereka. Itu tadi dua contoh toleransi. Baik, materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang memelihara kehidupan manusia. Nah, Islam adalah agama yang menjamin kehidupan seluruh manusia. Hal ini termaktub dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faqannama qatalan nasa jami'a ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون Shadaqallahul Alim. Adapun isi Quran Surat Al-Maidah ayat 32, yang pertama, Islam melarang manusia melakukan kekerasan terhadap manusia. Seperti larangan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Tindakan seperti pembunuhan dan kerusakan di bumi adalah tindakan yang sangat dilarang dan dianggap sebagai dosa besar. Beban dosa yang sangat besar ini tentunya menjadi tanggungan setiap orang yang melakukan pembunuhan atau kejahatan yang besar. Nah, yang kedua, memelihara seseorang manusia, maka seakan-akan memelihara kehidupan semua. Maksudnya, menjaga kehidupan adalah menyelamatkan semua manusia. Sebaliknya, siapapun yang memelihara dan menjaga kehidupan seorang manusia, dia juga seperti menjaga kehidupan seluruh manusia. Ini berarti setiap tindakan kebaikan untuk menyelamatkan nyawa orang lain memiliki pahala yang sangat besar. Jadi kebalikan sama yang tadi. Kalau misal
melakukan dosa besar seperti pembunuhan, maka dosanya sangat besar. Tapi kalau misal kita memelihara seorang manusia, maka kita juga akan mendapatkan nilai pahala yang besar. Pesan kesatuan dan kebaikan bersama. Nah, dalam ayat ini menyerukan pentingnya kesatuan umat dan kewajiban untuk saling menjaga keselamatan dan juga menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain. Oke, setelah mempelajari materi toleransi dan memelihara kehidupan tadi, jika suatu ketika ada teman kelas kalian yang berbeda agama sedang kesulitan mengerjakan tugas, apakah kalian akan membantu atau mengejek dan membulinya? Coba berikan solusi untuk itu dan apa saja manfaat yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.